Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Walnesa Zulaimi. Nah, kali ini kita akan belajar siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum itu, jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, dan komen, lalu share video ini biar kita sama-sama belajar ya. Nah, tanpa memperpanjang waktu, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Teman-teman semua, apakah kamu tahu apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa? Siklus akuntansi perusahaan jasa adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan. Siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikusiran, dan tahap pelaporan. Karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Maksudnya, jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan diraba. Yang kedua, berubah-ubah atau variability. Maksudnya, jasa yang diberikan tidak bisa distandarisasikan karena disesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang ketiga, tidak dapat disimpan atau perisability. Maksudnya, jasa yang dijual tidak dapat disimpan untuk dijual pada waktu yang akan datang. Yang keempat, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Maksudnya, proses produksi dan penjualan jasa tidak bisa dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada pengakuan persediaan pada perusahaan jasa. Mekanisme debit dan kredit. Yang pertama, aset atau harta bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit dengan saldo normal di debit. Yang kedua, liabilitas atau hutang bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit dengan saldo normal di sebelah kredit. Yang ketiga, ekuitas atau modal bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit dengan saldo normal di sebelah kredit. Yang keempat, akun pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit dengan saldo normal di sebelah kredit. Yang kelima, akun beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit dengan saldo normal di sebelah debit. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pertama dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tahap pencatatan, di mana tahap pencatatan dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan buku besar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang akan didebit dan dikredit. Kegunaan dari jurnal umum adalah untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Fungsi dari jurnal umum adalah yang pertama, fungsi mencatat, di mana jurnal merupakan tempat mencatat setiap terjadi transaksi keuangan, baik yang bersifat internal maupun transaksi eksternal. Yang kedua, fungsi historis, di mana jurnal adalah mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, fungsi informasi, di mana jurnal memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, fungsi analisis, di mana jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis transaksi mana yang dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Yang kelima, fungsi instruksi, di mana jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau posting ke buku besar. Bentuk jurnal umum. Kolom yang pertama yaitu kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi secara kronologis. Kolom yang kedua yaitu kolom keterangan diisi dengan nama akun dan penjelasan secara singkat tentang transaksi yang terjadi. Kolom yang ketiga yaitu kolom referensi diisi dengan nomor akun bersangkutan yang dilakukan ketika
akan melakukan pemindahan atau posting ke buku besar. Kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit diisi dengan jumlah atau nilai transaksi dari akun yang dicatat di sebelah debit. Kolom kredit diisi dengan nilai transaksi dari akun yang dicatat di sebelah kredit. Setelah mencatat transaksi di dalam jurnal umum, langkah selanjutnya adalah proses pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar yang disebut dengan posting ke buku besar. Buku besar atau ledger adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Akun buku besar merupakan formulir tempat mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban akibat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Bentuk buku besar. Yang pertama, bentuk T. Yang kedua, bentuk 2 kolom atau kontrol. Yang ketiga, bentuk 3 kolom atau berkolom saldo tunggal. Yang keempat, bentuk 4 kolom berkolom saldo ganda. Setelah tahap pencatatan selesai, selanjutnya masuk pada tahap pengiktisaran. Pada tahap pengiktisaran, transaksi yang dibuat sudah diolah dalam tahap pencatatan ditindaklanjuti dengan dibuatnya neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Setelah melakukan posting ke buku besar, selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Neraca saldo membantu menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Bentuk neraca saldo. Terdapat nomor akun, nama akun, sisi debit, dan sisi kredit pada bentuk neraca saldonya. Setelah menyusun neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu seperti beban penyusutan, beban sewa gedung, dan utang gaji. Tujuan jurnal penyesuaian. Yang pertama, membuat setiap akun real yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, membuat setiap akun nominal yaitu akun pendapatan dan akun beban menunjukkan jumlah pendapatan dan beban yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga, pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, akun perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional yang habis dipakai kurang dari 1 tahun atau dalam 1 periode akuntansi. Perlengkapan yang sudah terpakai akan menjadi beban pada akhir periodenya. Yang kedua, penyusutan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang siap digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu peralatan usaha, kendaraan, mesin, dan gedung. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Maksudnya adalah transaksi yang pada awalnya dianggap sebagai harta atau aset, tetapi menjadi beban pada kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang pada masa depan akan memberikan manfaat. Contohnya yaitu sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Maksudnya, transaksi yang dicatat sebagai utang terjadi akan menjadi pendapatan pada akhir hari. Pendapatan ini muncul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya,
pendapatan diterima di muka, sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Maksudnya adalah beban yang sudah menjadi kewajiban ditinjau dari segi waktu atau jatuh tempo, tetapi perusahaan belum melakukan pembayaran. Contohnya, gaji yang masih harus dibayar dan bunga yang masih harus dibayar. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Maksudnya adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya hingga akhir periode akuntansi. Meskipun belum menerima uang, pada akhir periode perusahaan akan mencatat pendapatan tersebut sebagai penghasilan karena perusahaan telah memberikan jasanya. Piutang bunga dan piutang sewa adalah contoh dari pendapatan yang harus diterima. Selanjutnya yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Maksudnya adalah resiko akibat tidak tertagihnya piutang perusahaan karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Transaksi piutang tidak tertagih diperlakukan sebagai beban. Bentuk jurnal penyesuaian. Bentuknya hampir sama seperti jurnal umum. Terdapat kolom tanggal, kolom nama akun, kolom ref, kolom debit, dan kolom kredit. Langkah terakhir dari tahap pengiktisaran adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah selembar kertas berkolom-kolom yang dipergunakan untuk membantu menggabungkan seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan penyusunan kertas kerja. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan yang formal. Yang ketiga, mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk kertas kerja. Terdapat nomor akun, nama akun, kolom neraca saldo debit dan kredit, kolom jurnal penyesuaian debit dan kredit, kolom neraca saldo setelah disesuaikan terdapat debit dan kredit, kolom laba rugi debit dan kredit, kolom neraca debit dan kredit. Tahap terakhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu tahap pelaporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja sebuah perusahaan berupa informasi pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode akuntansi. Dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah beban, dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi. Komponen laba rugi menyajikan pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Komponen laporan perubahan ekuitas meliputi modal awal, investasi tambahan, laba atau rugi bersih, prive, dan modal akhir. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yakni laporan besarnya aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu di akhir periode akuntansi. Nah, teman-teman, tahap pencatatan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim melalui kontak person yang tertera di video. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my next video.